Kincen mencoba memadamkan api keinggiannya dan melihat seorang nona cantik di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik seperti itu. Hidung dan bibirnya merah. Dalam hal penampilan, orang ini tidak dibawa Yukiansu. Tatapan Kincen jatuh pada tubuh Jiruyu, itu menyebabkan Kincen hampir mimisan. Untungnya tekad Kincen begitu kuat dan setelah hanya sedikit terpana, dia pulih dan bergegas maju. Di sisi lain, Jiruyu juga muntah darah karena marah. Dia hampir gila. Sejak dia masih muda, tidak ada yang pernah membuatnya merasa begitu malu. Dia bahkan menatapnya dengan mata seperti ini. Jiruyu pun bangkit melawan Kincen di pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap, jubah Kincen juga hancur dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Dan ilmu pedang Kincen juga memotong jubah Jiruyu lagi. Kincen memiliki ekaristi abadi dan Jiruyu memiliki tubuh ilahi cahaya bulan. Pertahanan mereka berdua termasuk yang teratas. Oleh karena itu, meskipun aura pedang ini telah membawa mereka sedikit cedera, tapi tidak ada cara lain. Kincen akhirnya berkata, "Kamu, apakah kamu bukan tubuh simulasi?" Di sisi yang berlawanan, pikiran Jiruyu seperti sembaran petir dari langit. Dia tercengang lalu berkata, jadi kamu bukan tubuh simulasi?" Keduanya begitu terkejut dan saling menatap. Keduanya sebenarnya bukanlah tubuh simulasi dan mereka berdua adalah pejuang sejati. "Aku telah salah paham, itu pasti salah paham," ujar Kincen langsung bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Tapi reaksi Jiruyu bahkan lebih berlebihan. Dia berteriak dan buru-buru menutupi tubuhnya. Wajahnya langsung menjadi suram dan pucat dan dia juga berteriak, "Kamu, segera kenakan jubah barumu." Kincen juga menunjukkan rasa malu di wajahnya dan buru-buru mengambil satu set pakaiannya di cincin penyimpanannya. Melihat Kincen mengenakan pakaian baru, Jiruyu juga buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dan mengenakannya di tubuhnya, dan kemudian menatap Kincen dengan sengit dengan sepasang mata dan berkata dengan marah, "Dasar gila." Dia memegang pedang kuno dan niat membunuhnya meledak. Dengan cahaya itu dia ingin membunuh Kincen di tempat. Kincen berkata, "Nona, ini benar-benar murni kesalahpahaman." Kincen tersenyum masam, benar-benar bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya. Dia berkata lagi, "Nona, semua ini hanya salah paham, saya minta maaf." Wajah Jiruyu berwarna hijau dan berkata, "Apakah hanya dengan minta maaf itu sudah cukup? Kamu seorang manusia telah menodai kepolosan saya, aku harus membunuhmu kali ini." Kincen mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Nona itu, bagaimana mungkin saya telah mengotori kepolosanmu?" Jiruyu melanjutkan, "Kamu masih mau mengelak?" Kincen menjawab, "Nona, saya hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya salah memahami bahwa kamu adalah simulasi dalam ujian kendo ini dan kamu juga tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya. Jadi sengaja saya meminta maaf duluan kepada Nona." Kincen mengeluarkan sebotol pil di tangannya dan melemparkannya ke Jiruyu. Kemudian Kincen berkata lagi, "Ini adalah sebotol pil penyembuhan tingkat 7, Nona bisa menyembuhkan luka. Adapun yang lain saya hanya bisa meminta maaf." Jiruyu berkata, "Siapa yang butuh pil Anda?" Jiruyu langsung melemparkan botol obat itu ke tanah. Kincen terdiam dan suaranya menjadi dingin. Dia berkata, "Nona bersikeras mengatakan bahwa saya telah menyakitimu. Jika kamu ingin bertarung, saya akan menemanimu." Kincen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia mulai duduk bersila, berusaha melawan kekuatan dingin yang dilepaskan oleh pedang karat misterius yang hampir menyerang kedalaman lautan jiwanya. Melihat itu, Jiruyu sangat marah. Dia bergumam, "Biarkan anak ini dulu. Setelah warisan pedang iblis ini selesai, aku harus menyuruh bibi mengirim seseorang untuk membunuhnya dan cungkil bola matanya." Karena takut tinggal lebih lama di sana, akhirnya sosok Jiruyu berkedip dan segera menghilang. Akhirnya pergi juga," ujar Kincen sambil menghela nafas lega. Dia tidak ingin terus bertarung dengan Jiruyu karena itu adalah kesalahpahaman. Itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Mengapa repot-repot melawan dan saling membunuh? Tanpa berpikir terlalu banyak, Kincen terus memusatkan semua perhatiannya pada napas dingin di benaknya. 3 hari kemudian, udara dingin di tubuh Kincen mulai menghilang. Butuh 3 hari baginya untuk sepenuhnya menghapus kekuatan dingin ini. Namun 3 hari itu juga membuat kekuatan jiwanya lebih kuat. Di masa depan, dia tidak ingin ceroboh lagi menghapus karat pada pedang misteriusnya. Pedang karat misterius ini benar-benar terlalu aneh. Dia berkata, "Ayo pergi, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yukiansu dan orang itu. Aku tidak boleh terlalu tertinggal. Aku harus melewati kendo tertinggi ini sesegera mungkin." Sosok Kincen bergetar ke ujung kendo dan menghilang sekitar setengah jam kemudian, Kincen akhirnya melihat sebuah gunung seperti pedang lurus ke atas langit. Kincen mulai mendaki gunung itu. Tidak lama dia berjalan, akhirnya dia sampai di persimpangan jalan yang membingungkan. Dia bergumam, "Jika jalan ini salah, maka tidak peduli mana yang saya pilih, saya hanya akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke jalan yang salah. Jika saya bertindak membabi buta, saya mungkin tidak bisa keluar selama sisa hidup saya. Ini harus memiliki pola tertentu atau semacam formasi."
Kinchen mengerutkan kening dan tidak terburu-buru melangkah ke depan. Dia baru saja akan mengamati dengan cermat dan mencoba memecahkan jalan di sini. Tetapi tiba-tiba dia melihat pola aneh yang sangat sederhana di salah satu jalan. Dia bergumam, ini adalah tanda dari sekte Ling Tianzong. Kinchen tercengang, Yu Qianzu berasal dari Ling Tianzong, hanya dia yang tahu tanda ini. Mungkinkah Yu Qianzu sengaja meninggalkannya? Kinchen mengguncang sosoknya dan bergegas maju ke jalan itu. Segera ada persimpangan jalan lagi di depan, tetapi sekali lagi Yu Qianzu terus meninggalkan jejak di salah satu jalan itu. Kinchen terus melangkah maju, tidak tahu sudah berapa banyak jalan bercabang yang telah dia lewati. Akhirnya Kinchen bertemu dengan Yu Qianzu. Yu Qianzu berkata, "Kinchen, apakah kamu melihat tanda yang aku tinggalkan?" Kinchen bertanya, "Qianzu, mengapa kamu lari ke sini?" Yu Qianzu menjawab, "Setelah saya lulus ujian kendo sebelumnya dan berencana menunggumu di pintu keluar. Tetapi ada banyak murid dari sekte pedang iblis berkumpul di sana. Salah satunya adalah Han Li. Dia membawa beberapa murid mendatangi saya. Meskipun saya tidak takut padanya, tetapi orang ini benar-benar berhasil menembus tahap ketujuh akhir dalam penilaian kendo. Tingkat kultivasi saya rendah dan juga saya melihat bahwa Du Qingchen dari dinasti Luo di sebelahnya juga akan lulus ujian kendo. Mereka benar-benar ingin menyerang dan terus mengikuti saya setelah mengejar saya untuk waktu yang lama dan hampir menghentikan saya beberapa kali. Untungnya di sini ada pertigaan jalan dan saya terus membuang jejak. Saya khawatir Anda tidak akan menemukan saya, jadi saya sengaja meninggalkan jejak di tanah." "Han Li, Du Qingchen," ucap Qingchen, matanya meledak dengan cahaya tajam yang menakutkan. Dia berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku." Qingchen melanjutkan, "Kamu telah terjebak dalam formasi ini, ayo kembali dulu, lalu temukan polanya." Qingchen membawa Yu Qianzu mundur kembali ke kaki gunung. Qingchen mulai berpikir dan mengamati. Qianzu berkata, "Jalan gunung ini seharusnya tidak didirikan tanpa alasan, karena itu adalah warisan dari pedang iblis. Itu pasti terkait dengan ilmu pedang, tidak mungkin dengan sengaja membuat labirin untuk mempermalukan kita." Qingchen terkejut dan berkata, "Ini memang terkait dengan kendo." Mata Qingchen berbinar, memang karena itu adalah warisan dari pedang iblis, dia pasti tidak akan menilai apapun yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pedang. 3 hari kemudian, Qingchen tiba-tiba mendapat pencerahan dan keduanya terus mendaki gunung, memilih jalan dan pergi jauh. 2 jam kemudian, 2 jalan bercabang muncul di depan mereka. Mereka memilih yang di sebelah kiri dan 2 jam kemudian 3 jalan bercabang muncul di depan lagi. Mereka memilih jalan tengah dan setelah 1 hari berjalan, 4 jalan bercabang muncul di depan mereka. Dengan cara ini jumlah jalan bercabang menjadi semakin banyak dan kemudian ada hingga ratusan ribu jalan bercabang. Qingchen dan Yu Qianzu tidak terkejut tetapi bersuka cita. Ini sejalan dengan kesimpulan mereka dan menemukan cara yang benar. Beberapa hari kemudian sesosok muncul di depannya, itu adalah Jiruyu. Ketika Qingchen melihat Jiruyu, Jiruyu juga melihat Qingchen dan Yu Qianzu. Melihat Qingchen berhenti, Yu Qianzu melirik keduanya dengan curiga. Naluri wanita membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak, ada sesuatu yang aneh, sesuatu pasti telah terjadi antara Qingchen dan wanita ini, gumam Yu Qianzu. "Haha, kebetulan sekali," ujar Qingchen sambil melengkungkan tangannya ke arah Jiruyu dan tersenyum canggung. Dasar hantu, kamu belum juga menghilang," ucap Jiruyu mendengus dingin, lalu menatap Yu Qianzu. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, ada seorang wanita cantik di wilayah langit utara yang kecil ini yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dia berkata, "Nona, jangan tertipu oleh orang ini." Jiruyu dengan ramah mengingatkan. Yu Qianzu melirik Qingchen dengan aneh. Qingchen buru-buru berkata, "Qianzu, ini salah paham. Antara aku dan Nona ini telah terjadi sedikit kesalahpahaman." "Salah paham?" ucap Yu Qianzu curiga. Dia mendatangi Jiruyu dan berkata, "Nona, apa yang terjadi dengan temanku ini sehingga membuatmu sangat marah? Tolong beritahu aku." Jiruyu berkata, "Ngomong-ngomong, kamu hanya perlu ingat bahwa anak ini bukan orang baik." Jiruyu berjalan ke depan terlebih dahulu dan menghilang di ujung lorong. Yu Qianzu mendekati Qingchen dan berkata, "Qingchen, apa yang telah terjadi pada kalian?" Qingchen terdiam sesaat lalu berbicara tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. "Apa? Wanita ini juga mengaktifkan kendo tertinggi?" teriak Yu Qianzu terkejut. Dia adalah orang yang telah mengaktifkan 100 kendo, jadi dia tahu betapa sulitnya mengaktifkan ilmu pedang tertinggi. "Saya pikir hanya Qingchen sendiri yang bisa melakukannya, tetapi saya tidak berharap Nona ini juga mencapainya." Qingchen berkata, "Wanita ini memiliki asal yang luar biasa dan dia memiliki senjata tingkat kaisar. Dia seharusnya berasal dari kekuatan besar tertentu di daratan dan telah menerima sumber daya terbaik sejak dia masih kecil."
Anda tidak perlu terlalu khawatir. Keduanya terus bergerak maju dan ketika sampai di ujung lorong, mereka melihat Jiruyu berdiri di persimpangan jalan seolah mengerutkan kening dan menghitung. Melihat Kinchen datang, dia menghindar ke samping dengan jijik. Kinchen tidak perlu menghitung, dia langsung memilih satu jalan tanpa ragu dan berjalan masuk. Yukiansu berkata, "Nona, ini adalah jalan yang benar, jadi mari kita pergi bersama." Jiruyu berhenti sesaat dan kemudian dengan cepat menghitung. Dia terkejut bahwa jalan yang dipilih Kinchen sebelumnya ternyata memang jalan yang benar. Yukiansu berkata, "Nona, aku Yukiansu, aku tidak tahu siapa nama Nona." Jiruyu menjawab, "Namaku Jiruyu." Jawab Jiruyu yang biasanya sangat arogan dan jarang berbicara dengan orang biasa, tetapi di depan Yukiansu dia merasa sangat baik. Setelah beberapa saat berjalan, Jiruyu mau tidak mau berkata, "Nona Yu, tidakkah kalian perlu membuat perhitungan di persimpangan jalan ini?" Yukiansu tertegun dan berkata, "Hah, bukankah itu sudah dihitung?" Melihat ekspresi Yukiansu, Jiruyu berkata, "Apakah kalian berjalan sembarangan? Kalian sudah tahu kan bagaimana cara menghitungnya?" Yukiansu berkata, "Bukankah jalan ini adalah formasi dan itu sudah dihitung?" Jiruyu melanjutkan, "Nona, apakah Anda masih master formasi?" Jiruyu terkejut. Yukiansu menjelaskan, "Aku tidak, tapi Chen Shao." "Apa dia?" Jiruyu melirik Kinchen dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Kemudian mereka bertiga melihat sekelompok orang telah berdiri di depan mereka. Orang-orang itu adalah Yang Ling, Sui Yueking, dan sekelompok murid sekte pedang iblis lainnya. Selain itu, ada juga beberapa murid dari pasukan top lainnya. Melihat Kinchen juga telah sampai di sana, Sui Yueking dan Yang Ling memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka bergumam, bagaimana bisa orang-orang ini mampu datang ke sini? Secara alami, murid sekte pedang iblis memiliki beberapa informasi dalam warisan pedang iblis ini, sehingga mereka dapat berjalan dengan cepat dan mereka tidak mengetahui bahwa Yukiansu telah mengaktifkan 100 kendo. Kinchen dan Jiruyu bahkan mengaktifkan pedang emas kendo tertinggi. Jika mereka mengetahuinya, itu tidak akan menjadi sikap mereka saat ini. Namun melihat kecantikan Yukiansu dan temperamen Jiruyu, Sui Yueking dan Yang Ling memiliki mata yang cerah. Dan kemudian mereka melirik Kinchen. Ada dua wanita cantik dengan gaya berbeda menemaninya yang benar-benar tidak dapat dipahami dan sulit diterima. Mereka bergumam, bukankah dua bunga ini tersangkut di tumpukan kotoran sapi? Salah satu dari mereka tiba-tiba melangkah maju dan datang ke depan Kinchen, menghentikan jalan mereka bertiga. Namun dia tidak bergerak dengan kasar, tetapi melengkungkan tangannya dengan sangat sopan. Dia berkata, "Saya Wan Xin Liang. Berikutnya saya telah melihat dua peri." Kinchen diabaikannya. Wan Xin Liang melakukan ini dengan sengaja. Kinchen melambaikan tangannya dan berkata, "Anjing yang baik tidak akan menghalangi, pergi." Wan Xin Liang berkata, "Hehe, nah, aku benar-benar tidak ingin berbicara denganmu." Wan Xin Liang sangat gembira dan berkata dengan jijik, wajahnya penuh kebanggaan. Kinchen tersenyum dan berkata, "Sampah, kamu tidak bisa memberikan pujian karena kamu tidak tahu seberapa kuat musuh yang kamu provokasi dan seberapa serius konsekuensinya." Wan Xin Liang berkata, "Maksudmu, kamu sangat kuat. Apakah aku memprovokasi kamu dengan cara yang salah?" Wan Xin Liang tertawa menghina. "Anak kecil, aku bisa menabrakmu dengan satu jari," ucap Wan Xin Liang. Meskipun dia tidak bisa melihat seberapa kuat basis kultivasi Kinchen, dia hanya berpikir bahwa Kinchen telah mengembangkan teknik penyembunyian aura yang sangat kuat, dan dia tidak berpikir basis kultivasi Kinchen lebih tinggi darinya. Lagi pula, seberapa kuat seorang anak laki-laki berusia 20 tahun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Palingan di tahap awal tahap ke-7, dan dia sendiri adalah seorang jenius di puncak tahap awal tahap ke-7. Yukiansu berkata, "Dasar sombong, Kinchen, biarkan aku mengajarinya." Kinchen menghentikan Yukiansu dan berkata, "Biarkan aku saja." Wan Xin Liang berucap, "Bagaimana bisa Anda membiarkan seorang wanita melakukannya? Kamu bukan musuh dari 3 jurusku." Kinchen tidak merasa marah sama sekali karena orang seperti ini sama sekali tidak sebanding dengan kemarahannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan memberimu 3 trik." "Hahaha, hanya kamu." Wan Xin Liang tertawa, air matanya hampir jatuh. "Wah, kamu terlalu gila. Biarkan aku melihat bagaimana kamu memberiku 3 gerakan." Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan sebuah pukulan yang bisa menghancurkan langit. Kinchen berkata, "Ini adalah modal kebanggaanmu. Apakah kamu tidak sarapan? Ini sangat lembut." Kinchen hanya diam berdiri menepuk dadanya seolah menyapu debu tanpa cedera sama sekali. Wajah Wan Xin Liang jelek. Di bawah pukulannya, anak ini tidak terluka. "Hah, ini menarik," ujar Sui Yueking dan Yang Ling. Mereka juga menunjukkan sedikit kejutan. Mereka berkata, "Tidak heran jika anak ini berani menantang Han Li saat berada di alun-alun." "Terima ini," teriak Wan Xin Liang. Kali ini tubuhnya meledak dan esensi sejatinya diberi energi hingga ekstrim, dan dia memukul lagi dengan pukulan tinju yang mengerikan, berubah menjadi bayangan binatang raksasa menggigit ke arah Kinchen. Kinchen bahkan tidak bergerak sama sekali dan berkata sambil tersenyum,
Apakah kamu menggilitiku? Kulit Wan Xingliang tiba-tiba menjadi pucat setelah dua gerakan lawannya tidak terluka. Dia bergumam, anak kecil ini pertahanannya begitu kuat. Sekarang dia menggunakan pedang dan kekuatan tempurnya telah meroket cukup untuk membunuh lawan dengan satu ayunan pedangnya. Niat pedang yang menakutkan menuju Qin Chen dengan panik, tapi dia masih berdiri dengan bangga. Niat pedang tak terlihat di tubuhnya meledak dalam sekejap dan terus-menerus menghabiskan aura pedang lawan. Mata Qin Chen menjadi cerah dan seperti yang diharapkan setelah melewati ujian pedang tertinggi, niat pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dan itu cukup untuk menghilangkan serangan energi pedang penuh dari Raja Belediri tingkat menengah urutan ke-7. Melihat Qin Chen tidak terluka, Wan Xingliang terkejut. Lawan tidak bergerak sama sekali dan serangannya dimusnahkan oleh niat pedang saja. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen berkata, 3 trik telah berlalu, harusnya sekarang giliranku. Transformasi niat pedang, seluruh tubuh Qin Chen bersinar dan cahaya pedang yang mengerikan keluar dari tubuhnya menyembur ke arah Wan Xingliang. Di depan Qin Chen, Wan Xingliang telah hancur menjadi debu di bawah pukulan ini.